Salam Bapak Ibu Saudara. Perkenalkan, nama saya Joy Mariska Oping, salah seorang dosen tetap program studi agribisnis Fakultas Pertanian Universitas Kristen Indonesia, Tomohon. Video ini dibuat untuk memenuhi salah satu persyaratan sertifikasi dosen 2023, yaitu pernyataan diri dosen dalam unjuk kerja Tridharma Perguruan Tinggi atau yang disingkat dengan PDD UKTPT, khususnya untuk aspek pengajaran. Dalam video ini, saya akan menjelaskan teknik pengajaran yang saya ampu pada mata kuliah, yaitu mata kuliah Teori Ekonomi Mikro dengan metode DIA, Delivery, Interaction, and Assessment. Tapi sebelumnya, saya akan menjelaskan terlebih dahulu tentang deskripsi dan informasi umum untuk mata kuliah Teori Ekonomi Mikro. Mata kuliah Teori Ekonomi Mikro merupakan mata kuliah wajib bagi mahasiswa semester 4 pada program studi agribisnis di Fakultas Pertanian Universitas Kristen Indonesia, Tomohon. Mata kuliah ini diberikan sebanyak 3 SKS per semesternya. Mata kuliah Teori Ekonomi Mikro bertujuan untuk meningkatkan kemampuan mahasiswa dalam menerapkan model dan menganalisis pengambilan keputusan ekonomi dalam skala mikro. Seperti bagaimana pasar mengalokasikan sumber daya, bagaimana struktur pasar mempengaruhi pilihan dan kesejahteraan sosial, juga bagaimana cara intervensi pemerintah dapat meningkatkan ataupun merusak fungsi pasar. Pada akhir perkuliahan, mahasiswa mampu mendefinisikan, mengidentifikasi, menganalisis, dan mensintesikan konsep, model, kebijakan, dan aturan dalam ekonomi mikro untuk menunjang bidang keilmuan agribisnis secara logis, kritis, sistematis, sesuai dengan perkembangan ilmu pengetahuan dan teknologi dan nilai, norma, serta etika akademik. Subcapaian pembelajaran mata kuliah dari mata kuliah Teori Ekonomi Mikro ini adalah: yang pertama, mahasiswa mampu menjelaskan sumber daya aktivitas ekonomi, model ekonomi, dan hubungan pelaku ekonomi dalam perekonomian. Yang kedua, mahasiswa mampu menjelaskan teori permintaan, teori penawaran, dan harga keseimbangan. Yang ketiga, mahasiswa mampu menjelaskan dan menguraikan elastisitas permintaan dan elastisitas penawaran. Yang keempat, mahasiswa mampu menjelaskan teori perilaku konsumen. Yang kelima, mahasiswa mampu menjelaskan tentang teori perilaku produsen. Yang keenam, mahasiswa mampu menjelaskan teori biaya dan permintaan atau revenue. Dan yang terakhir, mahasiswa mampu menjelaskan tentang struktur pasar. Untuk bisa mencapai kemampuan tersebut, mahasiswa akan diberi topik untuk dibahas selama 14 kali pertemuan. Berikut adalah topik-topik yang akan saya bahas selama 14 kali pertemuan tersebut, yaitu yang pertama, sumber daya, aktivitas ekonomi, permasalahan ekonomi, dan model ekonomi, serta hubungan pelaku ekonomi di dalam perekonomian. Yang kedua, saya akan membahas tentang teori permintaan, teori penawaran, dan harga keseimbangan. Yang ketiga, elastisitas permintaan dan elastisitas penawaran. Yang keempat, teori perilaku konsumen. Yang kelima, teori perilaku produsen. Dan yang keenam, teori biaya dan penerimaan. Dan yang terakhir, yang ketujuh adalah struktur pasar.
Mata kuliah teori ekonomi mikro dilaksanakan secara daring sinkronus dengan menggunakan metode pembelajaran SCL atau Student Centered Learning yang mengutamakan keaktifan dan peran mahasiswa dalam proses pembelajaran, yaitu dengan diskusi kelompok, problem-based learning, case method, and flipped learning method, yang juga dilakukan melalui web conference menggunakan aplikasi Google Meet atau Zoom Cloud. Untuk referensi pembelajaran, mahasiswa dapat mengakses sumber-sumber belajar berupa textbook ekonomi mikro 10 tahun terakhir dan jurnal-jurnal penelitian yang terkait dengan topik pembelajaran. Dalam berinteraksi dengan mahasiswa, saya menggunakan beberapa cara, yaitu menggunakan Mentimeter yang biasanya saya gunakan untuk mengetahui sejauh mana atau peak knowledge mahasiswa untuk topik yang akan didiskusikan atau untuk mendapatkan feedback dari mahasiswa mengenai materi yang sudah saya sampaikan. Kedua, saya juga menggunakan media WhatsApp saat mahasiswa ingin bertanya tentang materi saya di luar jam pelajaran. Ketiga, saya menggunakan Google Mail sebagai media yang digunakan untuk berdiskusi secara sinkronus atau asinkronus dengan mahasiswa, khususnya untuk memberikan feedback terhadap tugas yang telah disampaikan oleh mahasiswa. Kemudian aplikasi berikutnya yang saya gunakan adalah Kahoot. Kahoot merupakan aplikasi website yang saya gunakan untuk media interaksi berupa games yang terkait dengan materi yang sudah saya sampaikan, agar saya bisa mengetahui pemahaman dari mahasiswa. Kemudian saat pelaksanaan kelas sinkronus, tatap muka ataupun secara virtual, saya selalu memberikan kesempatan kepada mahasiswa untuk bertanya ataupun menjawab pertanyaan sehingga perkuliahan bisa lebih aktif. Untuk metode penilaian, saya selalu menjelaskan kepada mahasiswa pada awal perkuliahan bagaimana cara saya menilai dan membuat penilaian saya terhadap mahasiswa, sehingga mahasiswa bisa tahu lebih awal dan diharapkan agar bisa membuat strategi sehingga perkuliahan mereka bisa berjalan dengan lancar dan mendapat nilai yang memuaskan. Untuk evaluasi hasil pembelajaran, bentuknya bisa berupa post-test, kuis interaktif, diskusi kelompok, ujian tengah semester, dan ujian akhir semester. Post-test biasanya saya lakukan sebanyak 5 kali, dan kuis interaktif dilakukan sebanyak 9 kali, di mana totalnya adalah sebanyak 14 kali. Kemudian diskusi kelompok, di mana penilaiannya dilakukan berdasarkan rubrik penilaian diskusi kelompok. Untuk pembobotan, kehadiran adalah 10%, kuis interaktif, tugas mandiri ataupun tugas kelompok sebanyak 20%, dan ujian tengah semester serta ujian akhir semester masing-masing adalah 35%. Dengan total pembobotan, penilaian semuanya adalah 100%. Demikianlah informasi yang bisa saya sampaikan untuk mata kuliah teori ekonomi mikro untuk program studi agribisnis di Fakultas Pertanian Universitas Kristen Indonesia, Tomohon. Berikut merupakan cuplikan dari pembelajaran mata kuliah teori ekonomi mikro secara sinkronus menggunakan aplikasi Zoom. Selamat menyaksikan. Oke, selamat siang semuanya. Siang. Selamat siang. Nah, apa kabar hari ini? Baik-baik, Ci. Puji Tuhan. Puji Tuhan, sehat-sehat semua ya. Jadi hari ini adalah kuliah perdana untuk mata kuliah teori ekonomi mikro.
Tapi sebelum kita akan mulai kuliah hari ini, saya minta kesediaan satu orang untuk membuka kuliah hari ini dalam doa. Oke, kita akan mulai pembelajaran hari ini. Izinkan saya untuk share screen ya. Apakah screen saya sudah terlihat dengan jelas? Sudah. Oke, jadi perkuliahan kita hari ini seperti yang sudah saya beritahukan sebelumnya adalah mata kuliah teori ekonomi mikro dengan kode mata kuliah D02208. Untuk pembelajaran ini di mata kuliah teori ekonomi mikro selama 14 kali pertemuan ke depan kalian akan belajar apa saja? Kalian akan belajar tentang produksi, konsumsi, produsen, dan konsumen, ada juga tentang pasar, tentang teori produksi, tentang harga keseimbangan, dan tentang peran pemerintah dalam perekonomian. Kriteria penilaian dalam kelas ini, untuk kehadiran saya berikan bobot sebanyak 10%, untuk kuis, diskusi kelompok, dan tugas sebanyak 20%, dan untuk ujian tengah semester dan ujian akhir semester masing-masing sebanyak 35%. Jadi, untuk setiap pertemuan, ada 14 kali pertemuan, di situ akan ada kuis di akhir pertemuan dan tugas yang kalian akan masukkan lewat Google Mail. Nanti untuk alamat emailnya Anci share sebentar. Oke, kita masuk ke materi kita hari ini adalah hubungan pelaku ekonomi dalam perekonomian. Untuk materi kita hari ini, Anci harap di akhir perkuliahan nanti kalian bisa memahami ilmu ekonomi secara luas, bisa mengetahui sumber daya aktivitas ekonomi, dan menggambarkan hubungan pelaku ekonomi di dalam perekonomian. Kalau sudah di menti.com, kalian bisa masukkan kode yang di atas ini. Silakan bisa menjawab pertanyaannya di sini. Jawabannya sudah benar bahwa kegiatan ekonomi itu adalah kegiatan produksi, kegiatan konsumsi, dan juga kegiatan distribusi. Ada yang tahu perbedaan apa sih? Produksi, produsen, konsumsi, konsumen, apakah itu adalah pengertian yang sama, produksi dan produsen, atau Beda. apa? Kalau produsen apa? Kalau yang sama dengan Anci bilang tadi, kalau produsen dengan konsumen itu orang-orang yang mendapatkan itu barang. Nah, Produsen, kalau ya. konsumen dia Kalau yang konsumen, membeli itu barang, produsen dia yang memproduksi itu, no? oke. Jadi kalau yang produksi itu menuju ke kegiatannya, kalau yang produsen, konsumen merujuk ke orangnya. Jadi menurut kalian, kenapa sampai ada kegiatan ekonomi ini, 3 kegiatan ekonomi ini? Kenapa orang-orang melakukan kegiatan produksi? Kenapa orang-orang melakukan kegiatan konsumsi? Kenapa orang-orang melakukan kegiatan distribusi? Apa tujuan dari kegiatan ekonomi ini? Untuk apa kita melakukan Mungkin kegiatan ekonomi ini? mungkin Untuk DP tujuan utama mungkin sama, untuk memenuhi kebutuhan hidup. Ya, Baik betul. satu. Jadi kegiatan ekonomi ini dilaksanakan oleh manusia untuk memenuhi kebutuhan manusia sendiri. Kebutuhan manusia ini, ada berapa jenis kebutuhan manusia? Primer, sekunder, tersier. Kalau kebutuhan Tiga. primer itu apa saja? Makan, minum, Makan, minum, makan, minum, tempat tinggal. tempat tinggal. Ya, betul, itu kebutuhan primer. Kebutuhan sekunder. Kebutuhan sekunder, Enci. Selain makan, Jalan-jalan, minum, tempat tinggal. Ya, jalan-jalan, sekolah, sekolah pendidikan itu adalah kebutuhan sekunder, dan ada yang ketiga yaitu kebutuhan tersier. Kebutuhan tersier itu kebutuhan akan barang-barang mewah. Jadi sudah bisa lihat keterkaitan antara kegiatan ekonomi dan kebutuhan manusia, kan? Kegiatan ekonomi dilakukan untuk memenuhi kebutuhan manusia. Selanjutnya, untuk memenuhi kebutuhan manusia ini kita harus mempunyai apa? Untuk
kita melakukan kegiatan produksi, konsumsi, distribusi, apa yang harus kita butuhkan untuk melakukan itu, melakukan kegiatan distribusi, konsumsi, distribusi. Jadi, apa yang kita pakai untuk memenuhi kebutuhan kita sebagai manusia? Misalnya makan. Apa yang kita gunakan untuk makan? Apa itu? Beras. Beras kan, nasi. Kalau misalnya untuk tempat tinggal, yang kita butuh apa? Rumah. Yang digunakan untuk membuat rumah ataupun untuk membuat makanan yang kita makan, itu disebut dengan sumber daya. Itu disebut dengan sumber daya. Jadi bisa melihatkan keterkaitan antara kegiatan ekonomi ini dan kebutuhan manusia, dan kebutuhan manusia bisa dipenuhi kalau kita mempunyai sumber daya. Untuk sumber daya, dia ada, siapa yang bisa memberitahukan? Ada berapa sumber daya yang kita miliki? Sumber daya apa yang pertama? Yang bisa dipakai untuk memenuhi kebutuhan manusia. Sumber daya alam. Yang kedua, yang bisa dipakai untuk memenuhi kebutuhan manusia ada sumber daya alam yang pertama, yang kedua sumber daya. Ada 4 sumber daya yang kita bisa gunakan di sini. Sumber daya alam, sumber daya manusia, sumber daya modal, dan yang terakhir adalah sumber daya kewirausahaan. Izin share screen lagi, soalnya kalau saya share screen video saya agak. Jadi ini yang saya sudah jelaskan tadi. Kegiatan ekonomi, produksi, konsumsi, distribusi dilakukan untuk memenuhi kebutuhan manusia, yaitu kebutuhan primer, sekunder, dan kebutuhan tersier. Untuk memenuhi kebutuhan manusia, kita membutuhkan sumber daya. Sumber daya yang digunakan ada sumber daya alam, sumber daya manusia, sumber daya modal, dan kewirausahaan. Selanjutnya, Encik tanya, untuk kebutuhan manusia, kebutuhan primer, kalian makan, kalian minum, kalian tidur, apakah cukup sekali? Tidak. Tidak. Kalau Tidak. pakaian, satu pasang pakaian cukup? Tidak. Tidak cukup, apalagi untuk perempuan. Biar pakaian satu lemari, di rumah tetap bingung, tidak ada baju yang akan digunakan. Nah, berarti kebutuhan manusia, kan yang tadi pakaian, minuman, jadi kebutuhan manusia terbatas atau tidak terbatas? Tidak Kebutuhan terbatas. Apa? Kebutuhan manusia terbatas atau tidak terbatas? Tidak terbatas. Tidak terbatas. Tidak terbatas. Kalau untuk memenuhi kebutuhan manusia yang tidak terbatas, kita membutuhkan sumber daya. Sumber daya yang sudah Encik jelaskan tadi, sumber daya alam itu yang air, tanah, dan sumber daya manusia, keterampilan kita. Untuk memenuhi kebutuhan manusia yang tidak terbatas, sumber daya yang kita miliki terbatas atau tidak? Terbatas. Terbatas. Itu adalah inti dari masalah ekonomi. Bagaimana kita memenuhi kebutuhan manusia yang tidak terbatas dengan menggunakan sumber daya yang terbatas. Itu adalah inti dari masalah ekonomi atau yang dikenal dengan scarcity. Scarcity atau kelangkaan itu adalah inti masalah ekonomi. Bagaimana kita memenuhi kebutuhan manusia yang tidak terbatas dengan mengalokasikan sumber daya yang terbatas. Kata sumber daya ini di pertemuan-pertemuan selanjutnya akan saya gunakan dengan faktor produksi. Selanjutnya, izinkan saya share screen lagi. Kita akan masuk ke dalam pelaku aktivitas ekonomi. Pelaku aktivitas ekonomi itu ada 3. Ada rumah tangga yang adalah pemilik faktor produksi, ada perusahaan, dan ada pemerintah. Rumah tangga yang pemilik faktor produksi tadi ya. Rumah tangga itu merujuk ke rumah tangga kita masing-masing. Suatu rumah tangga pasti memiliki apa? Tenaga kerja. Sama seperti contoh dengan saya adalah seorang dosen, nanti di rumah tangga itu saya adalah tenaga kerja sebagai sumber tenaga kerja masuk di sumber daya manusia yang tadi. Jadi yang rumah tangga itu adalah pemilik faktor produksi. Nah, kalau perusahaan adalah yang menggunakan faktor produksi. Perusahaan itu yang menggunakan faktor produksi. Kita kalau untuk memproduksi suatu barang, kita pasti memerlukan apa?
Suatu perusahaan untuk melakukan kegiatan produksi dia memerlukan apa? Tenaga kerja. Tenaga kerja itu berasal dari mana? Berasal dari rumah tangga. Perusahaan kalau memproduksi dia perlu apa? Perlu bangunan, perlu tanah. Tanah itu siapa yang mempunyai tanah? Pasti ada keluarga atau rumah tangga yang memiliki tanah. Jadi perusahaan itu yang akan menggunakan faktor produksi nanti dari rumah tangga. Dan yang terakhir, pelaku aktivitas ekonomi adalah pemerintah. Pemerintah di sini yang memiliki peran untuk dapat membantu kegiatan ekonomi agar berjalan sebagaimana semestinya, tidak ada yang dirugikan dan tidak ada yang terlalu diuntungkan. Alur dari pelaku aktivitas ekonomi dapat dilihat dalam bagan ini. Ada yang bisa menjelaskan tentang siklus atau hubungan antara pelaku ekonomi sesuai dengan gambar ini. Ada yang bisa mencoba? Jadi intinya rumah tangga itu pemilik faktor produksi, produsen atau perusahaan itu yang menggunakan faktor produksi, dan ada pemerintah yang berada di tengah-tengahnya untuk bisa mengatur agar supaya rumah tangga dan produsen ini atau perusahaan memiliki hubungan yang seimbang. Tidak ada yang terlalu diuntungkan, tidak ada yang dirugikan. Ada yang bisa mencoba untuk menjelaskan? Boleh ada? Ci, kalau pakai kata-kata sendiri enggak apa-apa, Ci. Boleh, Kalau salah, silakan Veronica. Veronica, silakan. seperti yang Anci bilang tadi, karena pelaku aktivitas ekonomi ada 3, ada rumah tangga, ada produsen, dan ada pemerintah. Rumah tangga yang pertama sebagai pelaku aktivitas ekonomi memiliki faktor produksi yaitu tenaga kerja yang dibutuhkan oleh produsen untuk dapat menghasilkan barang atau menghasilkan kebutuhan rumah tangga. Ketika produsen sudah menghasilkan barang atau kebutuhan rumah tangga, maka akan masuk ke bagian pasar barang, di mana rumah tangga akan kembali juga ke rumah tangga, di mana akan hasil dari produsen tersebut akan dikonsumsi oleh rumah tangga maupun pemerintah. Nah, rumah tangga ke pemerintah digunakan oleh jadi rumah tangga memiliki faktor produksi yaitu tenaga, bekerja di perusahaan atau produsen menghasilkan barang, kembali lagi barang yang dihasilkan itu digunakan oleh rumah tangga itu sendiri maupun pemerintah. Rumah tangga yang telah memberikan tenaga itu mendapatkan pendapatan dari produsen, mendapatkan gaji, upah, bunga, mendapatkan hal tersebut karena memberikan tenaga. Hasil dari tenaga yaitu upah, modal, adalah upah atau gaji itu dipergunakan untuk membeli barang yang telah dihasilkan oleh produsen. Di mana pemerintah di bagian tengahnya itu seperti yang Enci bilang tadi, menjaga supaya produsen produsen maupun konsumen itu sama-sama memiliki keseimbangan, tidak ada yang terlalu rugi ataupun tidak ada yang terlalu untung. Pemerintah juga yang mengatur, karena peran pemerintah membantu kegiatan ekonomi, maka pemerintah juga memberikan subsidi kepada produsen ataupun kepada rumah tangga. Tapi pemerintah juga menarik pajak dari rumah tangga maupun dari produsen. Kira-kira begitu, Anci.
Kira-kira Terima seperti itu, Ci. kasih, Veronica. Jadi benar seperti yang Veronica katakan tadi. Jadi rumah tangga kan yang mempunyai tenaga kerja, tanah, modal, entrepreneur. Contohnya misalnya Enci. Salah satu bagian dari faktor produksi rumah tangga sebagai tenaga kerja. Itu bisa masuk di pasar faktor produksi. Tenaga kerja itu digunakan oleh produsen untuk misalnya membuat barang. Kalau contohnya tadi, atau contoh misalnya perusahaan untuk membuat tahu. Jadi kalau perusahaan pembuat tahu, dia memerlukan tenaga kerja, itu diambilnya dari rumah tangga konsumen. Dia memerlukan gedung, jadi dia sewa dari rumah tangga konsumen. Yang tenaga kerja yang diambil tadi dari rumah tangga konsumen, karena dia menggunakan tenaga kerja, otomatis dia harus membayar upah. Nah, perusahaan yang membuat tahu, setelah tahunya diproduksi, dipasarkan di pasar barang. Nah, siapa yang membeli tahu? Yang membeli tahu adalah rumah tangga konsumen juga, rumah tangga sawah. Jadi, untuk siklus pelaku ekonomi ini akan berputar terus-menerus seperti itu. Dan peran pemerintah adalah dalam pajak, bumi bangunan untuk rumah tangga, pajak penghasilan juga untuk rumah tangga, dan untuk pasar barang dalam bentuk belanja pegawai dan belanja barang. Oke, sampai di sini dulu. Kita akan kuis. Yang ketiga Eliana, yang kedua Rahel, yang pertama Eyen. Selamat, Eyen. Tugas untuk hari ini, kalian membuat contoh real tentang hubungan pelaku ekonomi dalam perekonomian. Dan dikumpulkan melalui email Enci. Nanti di-share emailnya sebentar. Demikianlah video PDD UKTPT untuk mata kuliah Teori Ekonomi Mikro ini. Semoga bisa memberikan gambaran mengenai informasi tentang proses pembelajaran teori ekonomi mikro. Saya mengucapkan terima kasih banyak kepada seluruh tim penilai dan panitia sertifikasi dosen Smart 2023. Demikian yang bisa saya sampaikan. Terima kasih.